Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada peribahasa yang mengatakan bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Dan seringkali kesan pertama itu datang dari sebuah kata-kata. Perkenalkan, nama saya Aksa Muhammad N. Perkenalkan, saya Faidat. Perkenalkan, nama saya Ainun. Perkenalkan, nama saya Kapsita. Perkenalkan, nama saya Sylvianis Abdin. Perkenalkan, nama saya Dewa Rizky Amelia. Perkenalkan, nama saya Febrian Saputra. Pengertian dan dalil dari kaidah al-dararu yusalu. Jadi arti dari kaidah al-dararu yusalu adalah kemudaratan atau kesulitan itu harus dihalangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia itu harus dijauhkan dari idrar atau tindak menyakiti, baik oleh dirinya sendiri maupun dari orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Namun, darar atau kemudaratan secara etimologi berasal dari kalimat ad-darar yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Sedangkan darar secara terminologi adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia. Karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, bahkan kehormatan dari manusia itu sendiri. Selanjutnya, adapun dalil yang menjadi sumber dari kaidah al-dararu yusalu yakni Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'inna rahmatallahi qaribum minna muhsinin. Yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan, karena sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-56. Jadi seperti yang telah dijelaskan teman saya sebelumnya, pengertian darar yuzalu ini yaitu kurang lebih kemudaratan atau kesulitan yang harus dihilangkan. Jadi konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idrar yang tidak menyakiti baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya untuk menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Jadi inti dari darar ini ialah tidak menyakiti atau tidak memberikan bahaya kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, darar terbagi menjadi dua, yaitu di mana darar yang memberikan kemudaratan bagi orang lain demi mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri. Yang kedua yaitu darar yang memberikan kemudaratan bagi orang lain dengan status bahwa orang lain ini yang memulai duluan kemudaratan itu kepada dirinya, karena itu yang memberikan bahaya lain kepada orang lain. Secara umum pada dasarnya kemudaratan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama kemudaratan yang memang diizinkan oleh syariat. Banyak kemudaratan yang memang diizinkan oleh syariat karena kemudaratan ini mendatangkan maslahat. Yang kedua yaitu kemudaratan yang menimpa banyak orang dan susah dihindari. Nah, contoh dari kemudaratan ini contohnya seperti saat melakukan jual beli. Selanjutnya yaitu ketiga kemudaratan yang telah dimaafkan. Contoh kemudaratan ini adalah contohnya seorang istri yang menikahi lelaki yang tidak memiliki pekerjaan. Nah, apabila seorang wanita menikahi laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan, maka sudah pasti lelaki ini tidak bisa memberikan nafkah materi kepada istrinya, dan dimana menyebabkan istrinya atau perempuan ini mendapatkan kemudaratan. Namun karena si istri ini menyetujui untuk menikahi laki-laki tersebut, maka kemudaratan ini telah dimaafkan. Pandangan ulama terhadap ad-dararu yusalu.
Islam tidak menghendaki adanya kemudaratan bagi pemeluknya, maka harus dihilangkan jika ada. Kaidah ini diungkapkan melalui hadis Rasulullah, yang artinya tidak boleh memudaratkan dan membalas kemudaratan. Para ulama berbeda pendapat tentang perkataan darar dan dirar, yaitu Al-Husaini mengartikan al-darar dengan bagimu ada manfaat, tapi bagi tetanggamu ada mudarat. Sedangkan al-dirar diartikan dengan bagimu tidak ada manfaatnya dan bagi orang lain memudaratkan. Ulama lain mengartikan al-darar dengan membuat kemudaratan, dan al-dirar diartikan membawa kemudaratan di luar ketentuan syariah. Contohnya, jika tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok dinding rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya roboh, maka pembuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama Islam yang hidup pada abad ke-13, juga memberikan pandangan yang sangat berharga mengenai prinsip ad-darar yuzal. Beliau dikenal karena kontribusinya yang mendalam dalam berbagai bidang ilmu Islam, termasuk dalam kajian hukum dan etika. Pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah tentang ad-darar yuzalu dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama yaitu pentingnya menghindari kerusakan, yang kedua pertimbangan konsekuensi, ketiga akhlak dan etika, dan yang keempat keadilan dan keseimbangan. Implementasi kaidah pada ekonomi al-darari yusalu. Kaidah al-darari yusalu adalah sebuah konsep yang berasal dari hukum Islam syariah. Konsep ini mengatakan bahwa setiap individu harus mengadakan usaha untuk menjamin kesejahteraan dan keselamatan diri sendiri serta orang lain. Implementasi kaidah pada ekonomi al-darari yusalu dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti yang pertama, penggunaan kaidah fikih. Penggunaan kaidah fikih al-darari yusalu dapat menghasilkan kemaslahan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya, adanya penggunaan konsep kaidah fikih ini pada kes dapat menghasilkan kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, penerapan kaidah fikih dalam program vaksinasi. Implementasi kaidah fikih al-darari yusalu dalam program vaksinasi dapat melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kesakitan. Implementasi kaidah pada ekonomi al-darari yusalu. Implementasi kaidah pada ekonomi al-darari yusalu juga termasuk pada penerapan kaidah fikih dalam hukum ekonomi syariah. Implementasi kaidah fikih al-darari yusalu dalam hukum ekonomi syariah dapat membantu masyarakat menghindari kemungkinan terjadinya kesakitan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Misalnya, penerapan konsep kaidah fikih ini pada hukum ekonomi syariah dapat membantu masyarakat menghindari kemungkinan terjadinya transaksi yang dapat merusak diri sendiri atau orang lain. Kemudian, penerapan kaidah fikih dalam kesejahteraan. Implementasi kaidah fikih al-darari yusalu dalam kesejahteraan dapat membantu masyarakat menghindari kemungkinan terjadinya kesakitan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan masyarakat. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang terkait dengan kaidah ad-daharu yusalu. Yang pertama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 150 /DSN MUI /6 2022 tentang produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat kaidah ad-daharu yusalu dan kaidah furuh, yaitu segala madarat atau bahaya kerugian harus dihindari sebisa mungkin. Fatwa ini menjelaskan bahwa produk asuransi kesehatan telah dilaksanakan, namun ketentuan atau dawabit dan batas atau hudud produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa tersebut. Oleh karena itu, fatwa ini dibentuk untuk menghindari kerugian dan menjadi pedoman dalam penerapan produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah. Komunitas Syariah untuk Program Pensiun No. 19 DSN MUI 2015. Dalam fatwa ini terdapat kaidah ad-daharu yusalu dengan kaidah fur'iyah, yaitu segala mudaharat atau bahaya, hal-hal yang merugikan harus dihilangkan. Asyuti al-asbah
wan Nasyrah. Fatwa ini menjelaskan bahwa masyarakat memerlukan anuitas syariah untuk program pensiun yang mana diselenggarakan oleh program pensiun. Maka dari itu, anuitas syariah yang dikelola untuk mengelola dengan cara membayarkan kontribusi tanahud untuk tolong-menolong sesama masyarakat berdasarkan dengan prinsip syariah serta sesuai dengan fatwa yang telah ditentukan. Jadi itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yatawalla sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.